Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yuhdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Para subscriber dimanapun akan berada, subscriber suatu kabar di dunia, mari kita renungkan diri dan bersyukur atas rahmat yang kita rasakan selama ini. Kita hadirkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, nikmat yang lain, terutama nikmat sehat. Dan hadirkan juga salat berserta salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita di dalamnya, dan termasuk para wali, para ustadz yang kita dan selama ini. Hadirin para subscriber suatu kabar dimanapun berada. Gak benar itu, jujur itu adil. Gak benar itu, jujur itu adil. Para subscriber semuanya suatu kabar dimanapun Anda berada. Ada satu hadis Nabi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita renungkan pada saat siang, pagi, sore, ataupun malam. Hadis ini kami kutip dari salah satu kitab hadis terkenal dan muktabar, yakni Sahih Bukhari. Bunyinya kurang lebih demikian, bahasa subscriber suatu kabar. In asyidqa yahdi ila biri wa inna biri yahdi ila jannah wa inna rajuli la yasduqu hatta yakuna sidqan wa inna ghadi wa yahdi ila fujuri wa inna fujura yahdi ila wa inna rajula la ya'dibu hatta yuktaba inna Allahi kadaban. Para subscriber suatu kabar dimanapun berada, yang artinya ini senantiasa kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebajikan, dan kebajikan membawa ke surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang yang
selalu jujur, dan jauhilah kedustaan, karena sesungguhnya kedustaan itu membawa pada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa selalu berusaha untuk berdusta, hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Saudara semuslimin sekalian, para subscriber aku Suara Difabel dimanapun kalian berada. Dalam hadis ini jelas sekali kalau Nabi Baginda Muhammad SAW sangat mengharapkan umatnya agar bisa memiliki sifat jujur yang bisa jadi model dasar dalam kehidupannya. Apalagi sekarang kita sedang hidup di bulan mulia karena mau Ramadan yang menuntut banyak kejujuran. Kejujuran adalah modal dasar dalam hidup kita. Apalagi kita sudah terlanjur mengaku sebagai seorang muslim beriman, bukanlah seorang muslim yang mukmin jika masih suka berdusta, melainkan seorang munafik, karena pondasi keimanan adalah kejujuran, sedangkan kedustaan adalah pangkal dari sebuah kemunafikan. Begitu kata Ibnu Qayyim. Hadirin para subscriber Suara Difabel yang berbahagia dimanapun kalian berada, yang sempat menonton channel kesayangan kita ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran sangatlah penting. Orang yang memiliki sifat jujur mendatangkan kenyamanan, kepercayaan, dan bahkan keberkahan hidupnya. Tentang hal ini, Rasulullah pernah bersabda, sungguh beruntung orang yang mengikhlaskan hatinya untuk beriman, menjadikan hatinya selamat dan dari kesyirikan, menjadikan lidahnya jujur, menjadikan jiwanya tenang, menjadikan pelangainya lurus, menjadikan telingannya mau mendengar kebaikan dan matanya mau melihat kebaikan tentunya. Para subscriber Suara Difabel dimanapun Anda berada, terkadang kita lebih suka melihat orang lain dalam kejujuran, dalam hal kejujuran. Benar enggak, Mas, Mbak? Atau kalian para subscriber Suara Difabel, misalnya kita sering bilang bapak atau ibu itu loh tukang bohong, tetangga sebelah itu suka banget ngajarin anaknya bohong. Kita sering lupa untuk introspeksi diri. Padahal mungkin di antara kita ada yang masih suka bohong, atau bahkan ngajarin anak kita sendiri untuk berbohong. Benar apa tidak, teman-teman subscriber Suara Difabel?
hadirin yang berbahagia dimanapun kalian berada. Kan ada orang yang bilang jujur adil atau jujur hancur. Wah, kok bisa? Katanya jujur bisa mendatangkan kenyamanan. Tapi kok malah adil atau hancur? Memang kadang kejujuran itu mengandung risiko yang mungkin menyakitkan bagi pelakunya itu pun tergantung kondisi dan lingkungannya. Kita bisa lihat di sekeliling kita, di kantor, di tempat kerja misalnya. Orang jujur yang kerja atau berada di tempat atau lingkungan yang orangnya suka nggak jujur biasanya dapat cemoohan, ancaman atau bahkan berbagai pelaku atau bahkan berbagai perlakuan buruk lainnya. Karenanya kejujuran mesti dibarengi dengan kesabaran. Orang jujur banyak sekali godaannya. Tapi jika orang tersebut berpegang teguh dengan kejujuran dan berhasil melawan segala cobaan, insya Allah hikmah dan kebaikan besar didapatkan. Para subscriberku dimanapun kalian berada, sholat difabel. Karena kita sudah mengaku sebagai muslim yang beriman, marilah menumbuhkan dan memelihara kejujuran dalam diri kita di setiap kondisi apapun. Enggak cuma hiburan yang baik atau di bulan Ramadan saja. Enggak cuma di bulan ini saja, tapi di setiap waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya dan kehilafannya. Kita tutup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah keluarga kami dan orang tua kami. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dan keberkahan dalam hidup ini dan bisa melakukan hal-hal yang lebih positif lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dan tolong juga subscriber selalu subscribe channel Sholat Difabel dan tekan like, komen, dan subscribe-nya sebanyak mungkin. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.